Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia channel Bejo Dunia Akhirat dimanapun Anda berada. Dimensi spiritual gunung menurut tradisi lokal. Ini ada tulisan yang menarik menurut kami. Mungkin kita sering berziarah Wali Songo. Kenapa? Rata-rata para wali itu makamnya di puncak gunung. Rata-rata, walaupun tidak semuanya. Gunung di Jawa umumnya jadi pusat kekuatan gaib, selain menjadi tempat pertapaan atau sebagai tempat pesugihan. Makna gunung itu ketenangan, kedamaian, kesolehan, dan kesucian. Karena itu gunung sejak dulu selalu jadi tujuan untuk terbentuknya spiritualitas seseorang dalam upaya menaikkan harga diri ke puncaknya yang tinggi, yakni orang suci. Wajar jika ada ungkapan begawan turun gunung. Itu dimaksud orang yang lama tinggal di gunung atau semedi telah membentuk dirinya dalam hierarki spiritualitasnya hingga naik makom menjadi manusia langit. Dan saat turun mereka melihat manusia di bawahnya ada hiruk pikuk, konflik sosial atau pecahnya perang. Sejak puluhan abad silam, gunung menjadi kawah candra di muka bagi kaum Resi, kaum Brahmana, Gandali, para petapa, para bapak suci, dan jika di Banten disebut kaum ajar, yang kini mungkin disebut pedandi istilah di Bali. Gunung pun syarat akan nilai keteguhan, keyakinan, dan kekuatan. Orang gunung cenderung setia, memelihara diri dari kebinasaan, kenikmatan duniawi. Pelajaran ini kita dapati dari perjalanan Maulana Hasanuddin, putra Syarif Hidayatullah dari Kesultanan Pakongwati, yang ketika umur 17 tahun sudah diperintahkan oleh dua ulama, mungkin saat bertemu di Istana Pakongwati Cirebon, yakni Syekh Bahrul dan Syekh Al-Madani. Lihat sejarah Banten. Keduanya tercatat sebagai orang dari Aceh atau Kesultanan Samudra Pasai. Telah menyarankan Maulana Hasanuddin untuk mendatangi gunung-gunung yang dianggap punya kekuatan supranatural, magis, sekaligus misterius. Langkah Maulana Hasanuddin untuk mendatangi Banten sekitar abad 15 Masehi tidak serta-merta dalam upaya perebutan kekuasaan dari Pucuk Umun II atau Raden Suryajaya yang bertahta di Banten Girang tersebut. Tetapi justru Maulana Hasanuddin atas saran kedua ulama Aceh yang disebut di atas, di balik pegunungan di atas adalah belajar memahami kekuatan di balik, kekuatan alam di balik pegunungan. Cara yang ditempuh Maulana Hasanuddin bukan perang, tetapi mengambil ilmunya, nilainya dari kekeramatan gunung-gunung. Pada abad 14-15 itu, para kaum ajar yang mendiami gunung-gunung untuk menguatkan spiritualitasnya, kesadaran, dan memelihara kesucian. Mereka menempati kuantum alam yang sunyi dan kokoh. Adapun gunung-gunung yang jadi tempat-tempat pertapaan dan semedi di Banten itu adalah sebagai berikut.
Sasaka Domas. Yang pertama ada Gunung Karang, yang kedua Gunung Pulau Sari, yang ketiga Gunung Kencana, yang keempat Gunung Aspan, yang kelima Gunung Lor, yang keenam Gunung Kendang atau Kanekes, yang ketujuh Gunung Kosala atau Lebak Kosala, yang kedelapan Gunung Cibeduk atau Lebak Cibeduk. Semua nama gunung yang di atas itu menjadi tujuan Maulana Hasanuddin untuk membangun kekuatan spiritual yang berguna bagi dirinya. Ketika mengunjungi salah satu gunung, Maulana Hasanuddin melakukan diskusi terkait falsafah kehidupan dengan kaum ajar yang lama berdomisili di gunung tersebut. Kebanyakan para kaum ajar itu bertempat di Gunung Pulau Sari. Tercatat dalam sejarah ada 400 orang kaum ajar dan secara bertahap berangsur-angsur masuk Islam. Rupanya ada kegigihan Maulana Hasanuddin dalam menyambung jejaring kesolehan yang nanti akan menjadi pusat kekuatan yang akan menopang tegaknya Kesultanan Surosowan Banten. Mungkin sejak dulu punya kultur dan kepercayaan lokal. Sejak kepercayaan Kapitayan bahwa gunung pun selalu disakralkan. Magis menghimpun kedikdayaan. Dan adapun gunung-gunung yang dimaksud adalah berikut ini. Yang pertama adalah Gunung Santri, yang kedua Gunung Gedor, yang ketiga Gunung Menara Merak, yang keempat Gunung Batur, yang kelima Gunung Gede Bojo Negara, yang keenam Gunung Lempuyang, yang ketujuh Gunung Sesoro, yang kedelapan Gunung Puri. Banten sebelum Maulana Hasanuddin adalah negeri para kaum ajar, para kaum Brahmana, para guru Batara. Namun seiring waktu kedatangan Maulana Hasanuddin dalam misi melanjutkan tradisi yang dibangun oleh para leluhur kita. Jadi ini bukan cerita perang antar kubu Maulana Hasanuddin dengan Prabu Pucuk Umun II. Namun dikuatkan pula pertalian darah dan ikatan emosional yang dekat. Luar biasa. Jadi memang gunung itu dalam tradisi lokal ini mengandung arti yang luar biasa dan kita semua sudah mendengarkannya. Terima kasih, tetap NKRI harga mati Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.